Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Pernah nggak kamu ngalamin lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kamu terbangun tanpa alasan jelas, dan tanpa kamu sadari ternyata ada sosok dari dunia lain sedang mengganggu kenyamanan tidur kalian. Bersama saya Chandra dan Saya Nyarampi. kami akan membagikan pengalaman-pengalaman mistis. Tapi sebelum kami lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share supaya channel ini bisa lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman-pengalaman menyeramkan lain. Nah, diganggu kuntilanak udah, diganggu pocong udah. Nah, di video sekarang Nyai ingin berbagi pengalaman mistis apa? Waktu Nyai tinggal di rumah mertua ya, rumah mertua Nyai daerah Cimahi. Daerah Cimahi, rumahnya sangat besar, letaknya di pinggir jalan, dan di depan rumah ya, halaman rumah banyak pohon-pohon yang sangat besar seperti pohon jambu, pohon mangga. Tapi rumahnya tuh sangat menakutkan ya, geuman, cakuem kalau kata orang Sunda mah. Nah, jadi cakuem, geeman itu istilahnya jadi minim cahaya matahari. Jadi kesannya itu angker gitu, sobat ya. Bisa dilanjutkan lagi, Nyai? Ruangan di dalam rumah tuh sangat besar-besar ya, besar-besar, pintu-pintu yang sangat tinggi-tinggi, pokoknya bangunan zaman dulu tuh, bangunan zaman dulu. Nah, jadi Nyai itu selain tinggal dengan suami, apakah ada anggota keluarga lain yang tinggal di rumah itu, Nyai? Ada mertua Nyai sama kakak ipar Nyai. Bisa dilanjutkan lagi, Nyai? Seperti biasa kan ya, saat itu tidak ada kejadian yang sangat net, tidak ada kejadian yang aneh. Sampai 1 bulan kemudian, ketika Nyai sesudah sholat subuh ya, sholat subuh seperti biasa kan, Nyai beres-beres rumah. Dan ketika Nyai mengepel ruangan makan ya, ruangan tengah, saat itu Nyai sangat kaget, aneh sekali. Saat itu ember yang Nyai pakai untuk mengepel tiba-tiba bergeser sendiri. Itu bisa dijelaskan, Nyai? Saat Nyai mengepel itu, pada kemana anggota keluarga yang lain, Nyai? Masih pada di kamar, semua masih pada di kamar. Oh, jadi posisi Nyai saat itu beres-beres sedang sendirian gitu ya? Iya, sendiri. Nyai asik mengepel. Nyai lihat ke belakang, ember yang Nyai pakai untuk mengepel terus berpindah-pindah tempat, bergeser-geser. Tapi Nyai lihat tidak ada sosok yang menggeserkan, tidak ada saat itu. Jadi itu bergesernya bukan 1-2 kali gitu, Nyai. Jadi terus-terusan bergeser. Dan Nyai perhatikan itu seperti itu, Nyai. Iya, terus bergeser. Setiap Nyai lihat ke belakang, embernya terus bergeser. Nyai lihat ke belakang, terus bergeser. Saat itu Nyai mah reha-rehnya kalau kata orang Sunda mah. Udahlah, Nyai mencoba menghiraukan, Nyai mencoba melupakan. Sampai pada malam hari itu ada kejadian sangat aneh sekali. Jadi setelah kejadian ember bergeser itu, Nyai mencoba melupakan itu ya, dan tidak menceritakan kepada anggota keluarga yang lainnya ya. Nggak bisa dilanjutkan lagi itu, Nyai? Pada satu malam ya, saat Nyai sedang tidur, tiba-tiba Nyai merasa ada yang menarik kaki Nyai. Dan Nyai mencoba membuka mata. Nyai lihat ke kaki Nyai, tidak ada siapa-siapa. Saat itu tidak ada siapa-siapa. Dan Nyai mencoba untuk tidur lagi ya, karena Nyai merasa nggak ada siapa-siapa. Nyai mencoba tidur lagi. Dan saat itu ada yang menarik-narik lagi kaki Nyai, ada yang menarik-narik lagi. Sebelum dilanjut, Nyai, saat itu Nyai tidur sendiri atau ada suaminya gitu di kamarnya itu? Ada suami. Saat Nyai lihat suaminya lagi tidur terlelap, lagi pulas ya. Dan saat itu Nyai yakin tidak ada orang lain di kamarnya itu? Tidak ada, saat itu tidak ada. Dan waktu itu kan Nyai tidur lagi ya, Pas Nyai mau memejamkan mata, kakinya ada yang menarik-narik lagi saat itu. Ada yang menarik-narik lagi karena Nyai takut ya, Nyai mencoba membuka mata dan Nyai melihat ke arah kaki Nyai. Nyai melihat ada satu tangan yang sangat besar, berburu lebat, bulunya tuh panjang-panjang, sedang menarik-narik kaki Nyai. Nah, setelah Nyai melihat ada tangan yang sangat besar menarik kayak gitu, bagaimana itu perasaannya itu? Apakah takut atau bagaimana, Nyai? Takut, Nyai sangat takut sekali. Nyai sangat takut sampai merasa dingin ya, dan badan dingin. Nyai takut. Dan saat Nyai melihat ke ujung tempat tidur ya, Nyai melihat 2 sosok makhluk yang sangat besar sekali, dengan rambut yang mengembang, terus berpakaian sangat aneh,
sang berpakaian sangat aneh, dan di tangannya dia memegang satu benda yang kalau kata orang Sunda mah gegendir. Benda itu gegendir ya, gegendir. Sobat, jadi gegendir itu semacam senjata yang seperti apa ya, pemukul baseball tapi sangat besar gitu, istilahnya itu gada gitu ya sobat ya. Itu Nyai bisa dijelaskan lagi Nyai, dua makhluk yang tinggi besar itu bentuknya apakah menyerupai manusia atau bagaimana itu Nyai? Seperti manusia, tinggi sekali, tinggi besar, sampai kepalanya hampir nempel tuh ke atas atap tuh, hampir nempel ya. Itu bisa dibayangkan ya, kan tadi Nyai di awal video itu menjelaskannya si rumahnya itu kan besar gitu ya, terus langit-langitnya juga tinggi, itu berarti wah luar biasa sekali tuh ya tingginya ya, bisa dibayangkan gitu sobat. Iya kan, namanya juga bangunan zaman dahulu ya, pasti tinggi-tinggi kan. Nah, ketika Nyai melihat ke arah sosok dua makhluk itu, pria tuh, sosok dua makhluk itu pria, dia melotot sama Nyai dengan mata yang sangat besar, matanya merah. Lalu dua sosok makhluk itu mencoba menghampiri Nyai sambil mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Itu suaranya itu seperti apa? Apakah memanggil-manggil nama Nyai atau bagaimana itu? Menggeram. Kalau kata orang Sunda, ngegeram sambil mendekati Nyai, terus mendekati Nyai. Nyai kan takut ya, Nyai takut. Saat itu juga Nyai menjerit sekerasnya sampai akhirnya Nyai tidak sadarkan diri. Sampai saat itu Nyai tidak sadarkan diri gitu ya. Kira-kira itu tidak sadarkan dirinya lama atau bagaimana itu Nyai? Ya lumayan agak lama, sampai beberapa saat kemudian Nyai sadar dan Nyai melihat semua penghuni rumah ada berada di kamar Nyai, termasuk mertua Nyai. Ya saat Nyai tersadar dari pingsan gitu ya Nyai, apakah Nyai menceritakan kejadian yang barusan dialami atau bagaimana itu? Ya, Nyai menceritakan pada semua penghuni rumah ya, Nyai menceritakan. Lalu ada yang lebih aneh tuh ya, mertua Nyai bercerita pada Nyai saat dulu kamar itu pernah ditempati kakak ipar Nyai yang perempuan, dan ketika dia bangun, dia pun sama mengalami hal yang sama seperti Nyai. Bagaimana? Apakah ada sedikit perbedaan dengan pengalaman yang dialami Nyai atau bagaimana itu Nyai? Sama ketika dia lagi tidur, dia juga ditarik-tarik kakinya, sambil bilang begini, hudang. Nah jadi begini ya, kakak iparnya itu saat itu sama ditarik-tarik kakinya, dan si dua sosok yang tinggi besar itu berbicara kepada kakak iparnya, bangun katanya nih, sambil melotot juga sama itu. Iya, sama seperti Nyai. Nyai mengalami hal seperti ini kira-kira 3 kali. Oh jadi bukan pengalaman itu saja gitu Nyai yang dialami oleh Nyai? Tidak, Nyai diganggu makhluk, dua sosok makhluk itu selama 3 kali. 3 kali berturut-turut? Ya 3 kali berturut-turut. Kejadiannya sama seperti itu, ditarik-tarik. Cuman yang mungkin pengalaman yang terakhir itu sampai memunculkan sosoknya itu yang paling mengerikan itu Nyai? Ya, sangat mengerikan. Dan pengalaman menyeramkan di rumah itu masih ada lagi atau bagaimana Nyai? Masih banyak. Nanti ya di video selanjutnya Nyai akan menceritakan lagi yang sangat menyeramkan. Masih banyak lagi itu Nyai ya? Masih banyak. Itu tadi pengalaman Nyai Rampih diganggu dua sosok tinggi besar. Jika ada sobatnya yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirim ke emailnya nyairampih@gmail.com atau langsung kirim ke Instagramnya langsung @nyairampih. Link ada di deskripsi. Nantikan video menyeramkan lainnya, upload setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Saya Chandra dan saya Nyai Rampih. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.